besar akunnya, yang semua channelnya itu menghujat Islam, menghujat Nabi Muhammad. Orang Jakarta dia terang-terangan. Apakah kita diam? Oh tidak. Nasihati sudah, dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan sudah, dengan cara lapor ke pihak berwajib sudah semua. Tapi tetap setiap malam mereka itu menghina, menghujat, sehingga betul kata Allah, walam tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi tetap setiap malam mereka itu menghina, menghujat, sehingga betul kata Allah, walam tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Gerakan orang-orang kafir yang mulai mencurigakan. Jadi Syekh Romdon Al-Buti di dalam kitabnya selalu menerangkan, tidak ada kemudian semua perang yang dijalani Rasulullah tidak ada yang diawali oleh umat Islam kecuali satu perang. Kita baca kitab Al-Islam wal Qital atau kitab-kitab yang menerangkan tentang Qidalul Muslimin, perang yang dihadapi oleh umat Islam. Tidak ada di zaman Rasulullah dari seluruh perang yang diawali oleh umat Islam kecuali hanya satu perang, yaitu perang Khaybar. Perang Khaybar memang diawali oleh umat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah mendengar penjagaan keamanan di pinggir-pinggir negara, kalau kita anggap sekarang pinggir negara, sudah mulai diserang oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi membuat kolaborasi dengan beberapa orang kafir, menghasut umat Islam untuk menyerang pelan-pelan. Rasulullah mendengarkan kabar itu, Rasulullah menyerang duluan. Jadi tidak ada perang yang didahului oleh Rasulullah kecuali perang Khaybar. Semuanya gara-gara orang-orang kafir. Nah, makanya kadang Al-Fakir bukan kecewa, tapi kenapa sih umat Islam di Indonesia ketika mengadakan manakibnya selalu Syekh Abdul Qadir Jilani? Kok tidak yang lain lagi? Padahal di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada manakib Sayyidina Abu Bakar, ada manakib Sayyidina Umar. Itu kan penting juga diceritakan, bahwa perjuangan mereka menghadapi orang-orang lintas agama itu bermacam-macam caranya. Makanya Rasulullah melafazkan jahidul musyrikin, berjihadlah melawan orang-orang musyrik. Satu, bi anfusikum, jiwa. Dua, bi amwalikum, dengan harta. Tiga, bi alsinatikum, dengan lisan. Mana yang kita mampu lakukan? Ala mastata'tu, semampu kita. Kita punya harta, jihad dengan harta. Yang dilawan siapa kata Rasulullah? Al musyrikin. Musyrikin siapa saat itu? Para penyembah berhala, orang-orang yang menghujat Islam. Mukallaf adalah orang yang berakal dan sudah balik. Maka orang kafir pun akan mukhatabun bi furu'is syariah, akan tertaklif gara-gara dia tidak sholat, tidak zakat. Mereka akan mendapatkan siksa juga. Itu sepakat para ulama mazhab. Mereka akan tertaklif. Nah, yang pertama, agama ini apa? Hifzuddin, menjaga agama. Sehingga dulu Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat itu beriman dulu lalu Islam, berpikir dulu. Meskipun apakah Rasulullah pernah berdiskusi? Sering. Bahkan orang Yahudi mencoba bukan hanya mengetes, ingin tahu Rasulullah ini benar nggak Rasul. Kalau kata Habib Ahmad tadi sore-sore Al-Fakir ngobrol dengan beliau, ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang Nabi, untuk meyakinkan. Orang Yahudi dulu bertanya 3 perkara kepada Nabi. Ini kalau 2 dijawab dan 1 tidak, berarti Nabi Muhammad benar-benar Nabi. Kalau dijawab semua, berarti Nabi Muhammad Nabi bohong.
Kalau nggak dijawab semua, apalagi? Jadi seharusnya dijawab 2 dan nggak bisa dijawab 1. Nah, ini sudah persiapan orang-orang Yahudi yang intelek, ya, yang sangat intelektual, ahli debat, maju bertemu Nabi Muhammad SAW. Sebuah pertanyaan bisa dijawab oleh Nabi. Ketika ditanyakan yang nomor 3, wa yas'alunaka 'anir ruh. Wahai, kata mereka, Muhammad, apa roh itu? Ditanyakan. Kenapa orang Yahudi bertanya roh? Karena dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, ada seorang nabi keren yang sampai taraf dituhankan. Dia disebut dengan Ruhullah. Nanti bisa dicek di dalam kitab Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Disebut dengan Ruhullah, keren. Bertanya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Ternyata Nabi apa jawabannya? Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ruh urusan Allah. Aku hanya diberitahu sedikit, kalian juga. Sudah 2 dijawab, 1 tidak dijawab. Apakah kemudian orang Yahudi beriman kepada Rasulullah? Tidak. Tidak sampai di situ. Bukan hanya orang Yahudi, jadi Rasulullah mengajak mereka untuk beriman juga melalui dengan cara diskusi salah satunya. Hifdzuddin, menjaga agama ini bahwa agama Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Sehingga Rasulullah mengatakan al-anbiya'u ikhwatul li'allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Semua nabi ayahnya bersaudara, meskipun ibunya berbeda-beda, tapi wa dinuhum wahid, tapi agama mereka adalah satu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menerangkan wal murad bi dinuhum wahid wa huwa tauhid. Yang dimaksudkan bahwa para nabi semua agamanya satu, kata Imam Ibnu Hajar, adalah tauhid, mengajarkan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir Allah secara tegas menyampaikan wa man kana yarju wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah ridho kepada dia, maka beramal soleh dan tidak mensyirikan Allah dengan apa? Dengan apapun. Itu yang diajarkan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada dulu juga seorang Nasrani. Nanti kita tampilkan sedikit beberapa hujatan orang kafir yang ada di sekitar kita. Mereka sudah terang-terangan menghujat Nabi Muhammad, menghujat agama Islam. Kita akan tampilkan nanti. Ini pentingnya kita menjaga akidah yang benar. Dan bahwa orang kafir tidak hanya melalui ilmu. Oke, melalui ilmu kita gagal, tidak bisa memurtadkan umat Islam. Tapi ada berbagai cara kemudian yang diterangkan oleh Allah, diterangkan oleh Nabi Muhammad, dan diterangkan oleh para ulama. Dan dari jalur itu justru kita lemah. Karena memang secara akal umat Islam ada pesantren di Indonesia, umat Islam ada para ulama, umat Islam di Indonesia ada para habaib dan semuanya. Sehingga untuk level diskusi rata-rata memang mereka kalah. Contoh seorang Nasrani Najran itu daerah Yaman, datang kepada Nabi, ya Muhammad, kata mereka, bagaimana pendapatmu tentang Isa putra Maryam? Maka Rasulullah mengatakan, innahu Rasulullah wa ruhum minhu wa kalimatu. Dia adalah utusan Allah. Dia diberikan roh oleh Allah, penjagaan malaikat Jibril. Dan dia diciptakan oleh Allah dengan kalimatuhu kun fayakun. Lalu apakah Nasrani Najran beriman? Tidak. La ya Muhammad, bal huwa ibnullah. Oh enggak, salah kamu. Dia adalah anak Allah. Ditentang, diskusi. Maka Allah turunkan ayat, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Itu asbabun nuzul turunnya ayat itu. Jadi kemudian Nabi Muhammad berdiskusi. Al-Fakir pernah berdiskusi dengan salah satu orang
kafir dari Indonesia yang sering menghujat Islam, kemudian dia mengaku ada di California. 4 jam kita berdiskusi, 2 jam dia bertanya Al-Quran, 2 jam kemudian Al-Fakir bertanya tentang kitabnya dia. Nah, dan salah satu pertanyaan, jadi ini jangan diremehkan, kenapa? Mereka ternyata di sekolah-sekolah mereka mempelajari tafsir kita, mempelajari ilmu nahwu sorof, mempelajari balaghah, sedangkan kita masih belum. Makanya tadi hadis yang disampaikan oleh Habib Ahmad, faridatun, thalabul ilmi faridatun. Tak yang ada pada lafal faridah itu lil mubalaghah, bukan tak lil tanis, bukan tak yang menunjukkan wanas, tapi lil mubalaghah. Thalabul ilmi, mencari ilmu, faridatun, sangat wajib ala kulli muslimin, bagi setiap umat Si Uno SWT jadinya batu. Saya tanya dulu, itu kenapa batunya bentuk farjaha? Kamu nggak takut kejepit kah? Kok sukanya tuh batu bentuk farjaha dijilat-jilat? Uno kok jadi batu? Ya justru aku tuh lebih nggak percaya di surgamu itu ada 72 bidadari seperti yang dinarasikan nabimu Muhammad. Wong dia aja kerjaannya kawin, terus dia mukanya asem. Gimana? Kamu harusnya lebih percaya sama aku dong. Aku nih orangnya baik-baik. Aku nggak pernah menggauli budak di ranjang suamiku. Aku nggak pernah nikah sama orang buta. Harusnya kamu lebih yakin sama aku dong. Tapi pernah jual diri kah? Enggak pernah juga. Nah, Nabi kau suka jual budak. Gimana dong? Dia malah punya usaha jual beli orang. Ini human trafficking. Mau aku tunjukkan datanya? Tobat. Coba, harusnya kau lebih percaya sama aku. Aku itu biasanya itu jual donat, jual asinan. Nggak pernah aku jual orang. Kok nggak mikir kan? Terus kalau misalnya istrimu punya tete, kenapa dia nggak netein semua laki-laki yang ada di dunia ini? Gitu mau kau bilang? Beleng-beleng kau. Bisa pula kau berpikir kayak gitu. Kalau punya kok nggak dipakai, ya udah pakailah paculmu, pacul lah semua orang. Gitu maumu? Ini dong, jalan. Udah tua bangka kok nggak pernah mikir sih. Terus andainya lah punya tahap apa kau di rumahmu, lakukanlah sesukamu. Kan gitu kan maumu? Janganlah seperti itu cara berpikirmu. Ya itu, nabimu kelaminnya 1, harusnya dimasukkan ke lubang 1. Kenapa lubangnya banyak? Apa salahnya? Ya salah. Ini salah lah jelas. Disuruh 4, dia lewat. Itu salah sendiri, Quran kau sendiri dibantai dia, dibantahnya. Ya beleng-beleng kok. Apa tadi beleng-beleng? Bodoh-bodoh gitu. Mana? Patutlah muka kau pun kayak ayam. Sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka saya katakan ini adalah holik dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holik. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatnya Allah. Ya, jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat-sifat Allah itu pasti Allah. Itu. Jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah. Maka Allah kami Tritunggal, 3 keberadaan yaitu Bapa, firman dan roh. Itulah Allah yang satu dengan 3 realitas, dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 zatnya. Ya, pada tahu anak-anak 20 zat Allah, 20 sifat Allah? Tahu kan 20 sifat Allah itu bukan diciptakan, ya. Jadi Allah kalian itu 20 tunggal. Ya, 21 tunggal, kita Tritunggal sayang. Ya. Ngerti ya, Rakazuki ya, kakek tua ya, dokter Bloon. Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010.
Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi, baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil, harta kalian diambil. Menangis kalian. Belajar fikih. Itu kajiannya dalam itu. Tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Ya, betul. Teman-teman, harap direkam. Direkam ya, teman-teman ya. Kameramu, Muslim setan. Apa pintar, itu pelajaran kasihmu tuh. Kan? Anjeri, agama kau, itu ajaran kau itu. Hah? Itulah ajaran kau mengajarkan kau menginjak Al-Quran orang lain. Hah? Nggak tahu kau biadab kau. Itulah ajaran kalian ya, ajaran Kristen seperti itu ya. Kristen gitu ya. Itu Bayangkan, saya nggak ngapa-ngapain aja sudah ditetapkan penghuni neraka itu sepertiganya perempuan. Betapa sesatnya Allah yang seperti itu, ya. Karena apa? Dia tidak memiliki keadilan, dia tidak memiliki kasih. Karena mungkin gender Allah tersebut laki-laki, dia pro kepada laki-laki. Tetapi kepada para wanita, apalagi bidadari berdada montok, dia pro. Na'udzubillah. Ya, seperti itulah kesesatan hidup saya dalam iman yang lama. Semua Islam itu diajarin berdusta. Jadi dia tidak akan berani berkata jujur. Ya, itu saya sudah maklum, sudah mafhum. Ya, bahasanya sudah mafhum, sudah maklum. Allah tidak rugi, ya karena Allah saya sekarang bukan batu. Kalau dulu Allahnya batu, ya saya rugi lah. Sekarang Allah saya manusia, tidak akan saya rugi. Yang rugi itu Allah batu, kehilangan satu penggemar. Bukan nabi palsu, rasul bukan nabi, nabi bukan rasul. Perhatikan, semua nabi, semua rasul wajib harus dari Israel. Di luar itu maka adalah nabi palsu atau rasul palsu. Perhatikan teman-teman. Rasul palsu Paulus itu adalah rasul yang besar yang pertama kali datang ke tanah Arab, mengenalkan Allah, mengenalkan rasul, mengenalkan istilah-istilah seperti itu. Sampai kemudian muncul nabi palsu beberapa ratus tahun kemudian, ngekor-ngekor, ngikut-ngikut si Paulus, ya. Perhatikan teman-teman. Nah, Paulus kembali dianggap bikin ulah. Gimana aja hidupmu? Gimana kau pakai kitab sucimu yang penggal perangilah? Makanya kitab suci abal-abal buatan manusia berdosa itu tidak pernah bisa relevan. Tetapi Kristus dengan segala pengajaran yang sejati sebagai Allah dan Tuhan, dia berkata, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah sesamamu, berbuat baiklah kepada orang yang zalim kepadamu, doakan musuhmu, berilah maaf kepada saudaramu. Wih, luar biasa. Dan itu berlaku seumur hidup, sepanjang peradaban manusia masih ada. Karena tidak mungkin ada hukum pemerintah yang bisa melarang itu. Tidak mungkin. Ketika ada hukum yang memberi telah dan memberi contoh kamu untuk jadi pedofil, apakah itu boleh dilakukan sekarang? Tidak mungkin kan? Maka jelas bahwa semua kitab suci dari nabi palsu itu bersifat relevan karena demi kepentingan syahwat dan lendirnya kala itu, ya. Lalu yang diwariskan sekarang apa? Yang diwariskan cuma batu yang harus kau sembah dan bentuknya pun farjah mamakmu. Gimana sih? Silakan ya, kadrun-kadrun yang suka cium-cium batu, sembah-sembah batu, bangga dengan batu bentuk farjah mamaknya itu, naik ke sini biar saya kasih pelajaran. Kasih pelajaran itu bukan dikemplangin teman-teman, tapi otaknya yang konslet itu dibenahi. Nah, puji Tuhan ya, kita sudah mendengarkan sedikit renungan singkat di hari pertama. Maka itu, kalau cuma batu bentuk farjah mamamu, bentuk vagina istrimu, mohon maaf nih, ya. Dia tidak mungkin bisa ngajarin kamu berdoa.
Dia tidak mungkin bisa mengkonfirmasi dirinya Allah karena dia benda mati, semata-mata benda mati batu. Betapa bodoh dan dungunya kalau ada orang kok mau cium jilat batu yang katanya bisa menghapuskan dosa. Ayo dong waras, ya. Ya, jadi semakin jelasnya kebodohan-kebodohan dungu orang ini. Kenapa bangga dengan batu yang berbentuk farjah mamanya itu? Teman-teman harus pikir. Jadi ini bukan sebuah bentuk kebencian atau kemarahan, tapi untuk teman-teman itu membongkar isi otak. Karena Yesus Kristus itu jelas berkata, kasihilah Tuhan alam itu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Jadi jangan matikan akal budimu, bahwa sejatinya batu tidak berkuasa. Paham? Panas, naik kalau panas. Biar saya luruskan. Yang konslet otaknya silakan naik, saya luruskan. Jangan sombong, model cuma banyak duit mau dibakar. Apa ngomong apa kalian di YouTube? Setan adalah sifat pemberontak. Masakan setan diciptakan kesalahan total Al-Quran. Tepat sekali. Betul. Ya, maaf ya teman-teman kalau saya sampai makan, saya sudah nggak tahan. Shalom mak, jangan disebut lagi batu mirip seperti Miss V, nanti mereka ketagihan. Iya teman-teman, saya tuh sampai benar-benar speechless ya, nggak bisa ngomong. Kenapa gitu yang dipilih tuh semuanya barang punya perempuan tuh kenapa? Kenapa gitu loh merendahkan sekali barang perempuan itu ya, sampai harus seperti itu tuh kenapa? Dicium, dijilat, disembah, ya dikejar-kejar pakai uang puluhan juta, mending kau beli yang asli beneran yang bisa kamu pakai. Ngerti? Oh, Jibril itu adalah tim suksesnya si Anies. Bayangkan ya, saking dungunya orang-orang ini mendatangkan tim sukses itu langsung Jibril. Tetap aja kalah. Ada-ada saja. Silakan teman-teman ya. Silakan. Jangan malu-malu untuk naik lah, ngobrol sama saya sini ya. Jibril. Apakah ada pertanyaan primer teman-teman? Mereka mau naik tapi takut dilempar ke sampah. Ya, yang malu itu justru orang-orang Islam ini, terutama si api ini, mengkonfirmasi kepada dunia, kami dari iblis, karena unsur iblis adalah api. Jadi kalau udah unsur iblis adalah api, maka teman-teman tahu hobinya apa? Ngamuk, tantrum, panas, bakar-bakaran, dan seterusnya. Orang Kristen ya suka berbagi, tapi teman-teman api mengkonfirmasi bahwa mereka adalah orang-orang Muslim yang suka anarki. Yang malu itu yang mana? Yang malu itu yang suka anarki, ujuk-ujuk ngumpulin duit umat cuman buat cium batu bentuk farjah mamanya. Kenapa nggak cari mamanya langsung sana, cari farjahannya, cium jilat sana sembah? Kenapa harus digambarkan dengan batu dulu? Nah, ayah wae. Udah gitu. Udah gitu saking dungunya ya. Hajah Lina Wijaya. Pengunjung Lina Wijaya bangga dengan gelar Bahlul Hajah Haji yang artinya cuma tamu atau pengunjung. Memang orang Indonesia ini suka ngadi-ngadi. Ya, kasihan. Kasihan Pak Haji. Nggak laku Pak Haji di tempatnya sana, nongkrong sini. Ayo Pak Haji makan nih, saya lagi makan babi Pak Haji. Makan babi. Makan babi. Besar tuh, yang semua channelnya itu menghujat Islam.
menghujat Nabi Muhammad. Orang Jakarta dia terang-terangan. Apakah kita diam atau tidak? Nasihati sudah, dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan sudah, dengan cara lapor ke pihak berwajib sudah semua. Tapi tetap setiap malam mereka itu menghina, menghujat, sehingga betul kata Allah, walam tarda ankal yahud walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Di dalam surah An-Nisa ayat 140, Allah mengharamkan kita duduk dengan mereka hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan omongan lain. Ketika mereka menghina Islam, maka kita haram duduk dengan mereka. Tapi mau tidak duduk bagaimana? Setiap malam mereka melive-kan, banyak yang nonton, dan yang komentar itu dari golongan mereka ini semuanya mendukung. Ya, pulangkan saja Islam ini ke Arab. Iya, kita diam. Maka Al-Fakir dari Apologet Islam Indonesia mengajak kepada teman-teman, mungkin teman-teman ada yang paham hukum, mungkin teman-teman ada yang lawyer istilahnya ya, pengacara. Maka Al-Fakir meminta bantuan, ayo kita bareng-bareng laporkan kepada pihak yang berwajib sesuai. Jadi jahidul musyrikin kata Rasulullah, yang pertama bi amwalikum atau bi anfusikum atau bi alsinatikum, lakukan seminimal mungkin. Yang kita bisa, oh saya adalah seorang pengacara, saya laporkan kepada pihak berwajib, bisanya itu lakukan. Atau hanya komentar saja bahwa Islam ini adalah begini, terserah. Jangan kemudian diam, karena diam itu, apalagi cuma ingkar dalam hati, wadzalika ad'aful iman, iman yang paling lemah berarti. Saya mengajar, dan sekarang teman-teman, bahkan Al-Fakir sendiri, bahkan teman-teman kita yang Islam dilaporkan oleh mereka. Jadi seharusnya kita yang melaporkan ke polisi, malah mereka yang melaporkan kita. Ini kan terbalik namanya. Maka saya mengajak kepada umat Islam, naikkan level giro kita. Seharusnya kalau kita lihat kitab tafsir manapun, kalau di depan mata kita ada yang menghujat Rasulullah, halal darahnya. Ya. Untungnya umat Islam ini rahmatan lil alamin, mengikuti aturan pemerintah. Makanya kafir yang ada di Indonesia namanya kafir mustakman, kafir yang diangkat aman oleh pemerintah. Kita taat ke pemerintahnya, begitu. Tapi kalau seharusnya kalau kita buka di dalam kitab apapun, menghujat Nabi, jangankan menghujat, Sayyidina Umar saja bagaimana kan? Bagaimana kemudian Sayyidina Umar ketika Rasulullah wafat, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku penggal lehernya? Untungnya ada Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila in qalabatum ala aqabikum, apakah kalau beliau wafat kamu akan kembali murtad gitu? Nah, itu Sayyidina Umar. Kalau sampai Sayyidina Umar hidup zaman sekarang, selesai itu saudara, habis. Maka kalau ingin bukti, kita banyak buktinya. Dan mereka setiap malam, apakah gemeter tangan ini, apakah gemeter hati ini melihat Nabi Muhammad bahkan Rasulullah mengatakan, inni maktubun indallah bi khatamin nabiyyin wa adam la munjadilun fitiri. Aku telah tercatat sebagai pemungkas para nabi oleh Allah, sedangkan Adam masih dilempar dari lumpurnya, masih mau diciptakan. Aku sudah tercatat di khatamin nabiyyin. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Itu. Al-Fakir mengajak kepada umat Islam, apapun jahidu, jihadlah semampunya, jangan diam. Bisa komentar. Kalau ada yang bisa ahli punya kenalan orang dalam, atau istilahnya ordal ya, orang dalam, laporkan. Karena itu kewajiban kita, karena jihad kita sudah seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan.